Ini adalah salah satu mesin terbang paling gila. Nyaris sulit dipercaya pesawat ini bisa terbang. Didasarkan dari glider militer ME-321, pesawat aneh ini menjadi kunci rencana Hitler untuk menyerang Inggris. Pesawat yang memiliki sejumlah bagian aneh dan bentuk yang bulat ini dikenal sebagai Messerschmitt 323, pesawat transportasi operasional terbesar saat Perang Dunia Kedua. Pesawat ini sebagai jawaban dari pertanyaan bagaimana Nazi dapat mengangkut alat berat dan kendaraan melintasi Selat Inggris sebagai bagian awal dari invasi ke negara lawan tersebut. Jawabannya datang dari permintaan yang dikirim Komando Tinggi Luftwaffe atau Angkatan Udara Jerman pada bulan Oktober 1940 yang ditujukan kepada Junkers dan Messerschmitt. Mereka harus mengajukan proposal untuk glider transportasi berat dan mereka hanya memiliki waktu 14 hari untuk melakukannya. Super glider ini harus mampu membawa meriam 88 mm dan tank Panzer IV. Awalnya Junkers mendesain pesawat dengan sayap dan tubuh pesawat menyatu seperti Ju-322. Tetapi karena Junkers memilih menggunakan kayu bermutu tinggi, menjadikan rencana itu akan sulit diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Selain itu, pesawat agak tidak stabil selama uji terbang. Dengan kegagalan Ju-322 itu, Luftwaffe kemudian kembali ke Messerschmitt untuk memberikan desain yang dapat digunakan. ME-321 diusulkan dan akhirnya diterima ke dalam layanan meskipun hal ini dilakukan setelah operasi Sea Lion untuk invasi Inggris dibatalkan. Namun ME-321 digunakan cukup luas dalam Perang Front Timur melawan Uni Soviet. Setelah berhasil digunakan saat menghadapi Soviet dan setelah menerima laporan yang baik dari pilot yang menerbangkan ME-321, keputusan dibuat untuk menghasilkan beberapa varian untuk tugas transportasi berat. Desain dimulai dengan sungguh-sungguh pada musim semi awal 1941. Rencana itu melahirkan ME-32 Giant atau Giant alias raksasa yang akan menggunakan 4 mesin GR14N radial. Masing-masing mesin memiliki output maksimum 1164 tenaga kuda. Setelah tes dengan 4 mesin, badan pesawat direnovasi dan sayap diperkuat. Tetapi ME-323 ternyata tidak dapat membawa beban penuh saat lepas landas kecuali ditambah dengan bantuan. Awalnya muncul ide untuk menggunakan formasi 3 pesawat tempur berat Bf-110 untuk menarik pesawat ini saat lepas landas. Tetapi hal ini dipandang sangat berbahaya. Usulan lain dengan menempatkan roket untuk lepas landas yang dipasang di bagian sayap. Tetapi ide ini pun tidak dijalankan. Bahkan dengan 5 mesin tidak akan ada kekuatan yang cukup untuk membuat pesawat bisa lepas landas dengan beban penuh. Kemudian dibangunlah ME-323V2 dengan 6 mesin. Hal ini menjadikan penampilan Giant benar-benar menakutkan. Tetapi dengan 6 mesin akan memungkinkan pesawat untuk lepas landas, terbang jelajah dan mendarat tanpa bantuan meski membawa beban penuh. Konfigurasi ini kemudian dikenal sebagai ME-323D. Konfigurasi akhir ME-323 memiliki sayap tinggi yang terbuat dari kayu dan kain. Pesawat ini dibangun dengan kerangka logam berbentuk tabung serta kayu dan kain sebagai penutup. Kokpit terletak tinggi di atas hidung pesawat yang bulat. Bagian ini didesain sebagai pintu yang memungkinkan untuk terbuka lebar guna mengeluarkan dan memuat kargo. Ruang kargo seperti gua berukuran panjang 11 meter, lebar 3 meter dan tinggi 3,3 meter. Ini seukuran dengan generasi pertama C-130 Hercules. Semua mengatakan ME-323 bisa membawa berbagai macam barang termasuk bisa mengangkut sepasang truk 4 ton atau 52 drum bahan bakar atau 130 pasukan tempur dengan peralatan lengkap. Pesawat ini memang bisa mengangkut kargo berat, tetapi soal kecepatan jangan tanya. Karena pesawat ini hanya bisa terbang 200 km per jam di permukaan laut dan akan lebih buruk jika pesawat harus menanjak. Kondisi ini sedikit terbantu dengan digantikannya baling-baling kayu dengan logam. Pesawat ini diawaki 5 orang termasuk 2 pilot, 2 teknisi dan 2 awak radio.
Selama penerbangan melalui daerah yang resiko tinggi, awak radio dan teknisi beralih fungsi untuk memegang 3 dari 5 senapan mesin MG131 yang ada di pesawat. 5 senapan mesin raksasa 51 inci itu terletak di sayap bagian atas pesawat, di hidung, dan di ekor. ME323 memiliki ukuran lebar sayap 55 meter, panjang 28 meter, berat maksimum lepas landas 43 ton, ketinggian hampir 4.000 meter dan jarak tempuh sekitar 1.000 km. Awalnya ME323 melayani Nazi dengan baik dan digunakan dalam pengiriman ke Afrika Utara di bawah tekanan luar biasa pasukan sekutu. Pesawat besar ini secara konstan memberikan pasokan kepada Korps Rommel Afrika untuk berperang melawan Tunisia. Setelah rutin melakukan penerbangan menyeberang Mediterania, akhirnya ME323 harus diistirahatkan. Pesawat ini bagaimanapun sangat mudah ditemukan oleh pesawat musuh yang kian canggih. Ditambah pesawat yang tidak bisa melakukan manuver, tentu saja ini akan menjadi sasaran empuk pesawat lawan. Beberapa kali mereka diserang oleh patroli sekutu, tetapi karena ukuran pesawat ini sangat besar, maka tetap bisa terbang meski badannya penuh lubang peluru, bahkan ketika ada bagian yang hilang. Pada 22 April 1943, 27 Jagen yang melintas Selat Sisilia dengan dikawal Bf-109 diterkam oleh beberapa Spitfire dan P-40 Warhawk sekutu. Hanya 6 ME323 yang selamat dan yang lainnya jatuh. Pesawat-pesawat yang membawa muatan bahan bakar minyak itu jatuh dengan bola api raksasa yang mengerikan. Ukuran besar pesawat memang menjadikan cukup sulit untuk ditembak jatuh. Tetapi kemudian pilot sekutu belajar dan menemukan strategi baru dengan fokus menembak bagian tangki bahan bakar pesawat, dan strategi ini akhirnya sukses. Pada akhirnya sekitar 213 Giant dibangun dengan banyak variasi yang sedikit berbeda. Meskipun pesawat ini sangat tidak menarik, bentuknya sangat jelek dan teknologi sederhana, ME323 telah memiliki peran penting untuk Nazi selama Perang Dunia Kedua, dan awak mereka adalah yang paling berani. ME323 juga melayani secara terbatas di front timur. Namun kontribusi terbesar mereka adalah sebagai jembatan udara yang menghubungkan Nazi ke Afrika Utara. Pada musim panas 1944, tidak ada satupun Jagen yang tersisa dalam kondisi bisa terbang. Sebuah bukti betapa mereka menderita selama waktu yang singkat. Namun mereka bekerja dengan sangat keras dalam pelayanan. Demikian sahabat Jejatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.racuna.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.